ciri-ciri rumah yang biasanya diintai itu sebenarnya genderuwo dimintai pertolongan juga atau perjanjian, biasanya oleh para sesepuh, ya, para leluhur-leluhur yang lama, supaya genderuwo itu menjaga, biasanya disuruh menjaga kebun, area perkebunan. Kemudian mungkin karena sudah lama, tanah sudah dibeli, setelah sekian tahun, sekian dekade, akhirnya dibangun rumah di bekas kebun tersebut. Ciri-cirinya mereka akan suka iseng dengan melempari atap dengan batu kerikil, ya, membuat lampu kelap-kelip yang tadinya normal kelap-kelip seperti kayak mau mati lampunya, atau dengan memecahkan piring satu persatu, piringnya digeser-geser sampai pecah, atau dengan memindahkan barang, kunci ada di meja tiba-tiba ada di dapur, ya, padahal mungkin di rumah itu tidak ada anak kecil, belum punya anak misalnya. Atau mungkin panci ada di dapur, tiba-tiba ada di kamar. Suka menggoyang-goyang ranjang. Kalau sudah seperti itu, sudah nakal, tidak bisa ditoleransi lagi, maka sediakan garam krosok untuk ruqyah rumah. Sediakan garam krosok ya. Kemudian daun bidara 21-23 lembar. Boleh juga campur daun kelor segenggam. Nanti ditumbuk semuanya. Tumbuk itu jadi satu, dicampurkan ke garam, dicampur juga minyak gaharu. Minyak gaharu. Kan baunya enak gitu ya. Enak bagi kita, tapi bagi mereka itu menyebalkan ya. Menyengat dan tidak membetahkan, bikin mereka itu risih. Di rumah-rumah sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Bisa dicatat ayat ruqyahnya Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, ayat Al-Baqarah 255-257. Kemudian Al-Baqarah ayat 284-286. Kemudian membaca doa untuk pengusir jin dari rumah. Doanya bisa antum dapatkan di kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Judul kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Nah, sudah diterjemahkan, judul besarnya Ruqyah, terapi gangguan jin dan sihir. Paling bagus meruqyahnya ketika asar. Jadi bacanya ketika setelah asar. Bismillahi amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtani'. Wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bisultanillahil mani'i nahtajib wa bi asma'illahil husna kulliha a'idun minal abalisah wa min syarri syayatinil insi wal jinni wa min syarri mu'linin aw musir wa min syarri ma yakmunu bil laili wa yakhruju bin nahar wa min syarri ma yakmunu bin nahari wa yakhruju bil lail wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblisa wa junudih, ya, wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kemudian membaca Allahumma inna na'udzubika bimasta'adha bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblisa wa junudih wa min syarri ma yabghi. Kemudian membaca a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim. As-Saffat 1-10. Ya. Kemudian baca As-Saffat ayat 1-10. Setelah membaca doa ini, a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, baru membaca As-Saffat 1-10. Kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sediakan garam krosok kurang lebih untuk 1 bulan. Jadi disediakan baskom ya. Cukup diruqyah garamnya saja. Nanti kalau kepengen dipakai, ambil garamnya taruh di air. Ambil garamnya taruh di air. Kemudian dicipratkan atau disiramkan di tempat yang
suka ada gangguan. Di tempat yang suka ada gangguan. Atau boleh dikeduk rumahnya. Di pintu gerbang, ya. Di lorong kalau ada lorong. Kemudian di dapur, pedangan ya, di mana lagi? Atau di tempat-tempat yang biasanya tidak nyaman bagi penghuni rumah. Hawa gendruwo itu, gendruwo sekali lagi saya katakan, gendruwo ini saya sebut hanya sebagai penyebutan sosok-sosok mitologi. Dalam Quran dan Sunnah nggak ada hantu gendruwo, itu nggak ada. Cuma gangguan yang mirip gendruwo di penjelasan para ulama itu ada. Ya. Gangguan yang mirip gendruwo di penjelasannya para ulama itu ada. Di antaranya penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat, dalam kitab Majmu' Fatawa itu ada. Ya, maka penyebutan ini bukan untuk nakut-nakutin, supaya memudahkan memahami ya, supaya tidak ada yang salah paham. Ya, kemudian dikeduk itu digali sampai seukuran 1 siku dan disiram dengan air yang dicampurkan garam, bidara, kelor serta gaharu yang sudah diruqyah. Dilakukan paling bagus setelah asar. Sehari sekali saja cukup, ya. Sehari sekali cukup setelah asar. Ini yang saya dapatkan faedahnya dari Ustaz saya, Ustaz Arif Rahman Hakim, Ustaz Musa Sungkar. Paling bagus ruqyah itu, ya, untuk gangguan-gangguan semacam ini adalah setelah asar. Kalau ada sumur lebih baik di ruqyah sumurnya. Karena biasanya perjanjiannya akadnya itu dengan menggunakan tanah atau tulang belulang, atau bisa juga dengan kepala hewan yang ditanam di bawah tanah. Maka di ruqyah. Ya udah nggak ada sesaji-sesaji lagi. Udah kamu pergi, get out. Atau nanti diburu oleh YouTuber. Diwawancara itu setannya, gendruwonya.